Wonten niku saking Mesir. Napa para Rasul lari Mesir, sejarah Mesir. Di Mesir dalam abad yang sama ada sejarah yang mirip dengan Ba'alwi, walaupun kula mboten mengatakan bahwa itu adalah mbahnya Ba'alwi, tapi jenenge mirip, bahkan menurut sejarawan perjalanannya pun mirip, bahkan ibunya juga mirip, ibunya Alwi, yaitu para sedulur, ibunya Ubaidillahnya napa? Ubaidillah Ba'alwi niku pindah dumateng Madinah sami mawon niki jenenge teng Mesir ana wong sing jenenge Ubaidillah bin Ahmad, mung disebute sanes Al-Muhajir tapi Al-Habib, Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Niki para Rasul, sebagian para ulama, para sejarawan menyamakan Ubaidillah bin Ahmad sing ana ning Mesir iku padha bare Ubaidillah bin Ahmad sing ana ning Hadramaut Yaman, sebab gadani ibu-ibune sami-sami pindah dumateng Madinah hijrah. Jadi ada kemiripan data-data sejarah. Pripun ceritane Ubaidillah bin Ahmad ini para sedulur dumateng catatan orang Mesir iku para Rasul adalah seorang Yahudi asli Yahudi dari Yahudi Askenazi atau Yahudi Hazarian, mengaku dirinya cucunya Rasulullah, mengaku dirinya keturunannya Kanjeng Nabi, mengaku dirinya, mengklaim dirinya ada darahnya Kanjeng Nabi, padahal dia itu darahnya bukan darah Arab tapi darah Eropa. Iki Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib niki nggoroi masyarakat Mesir kali Afrika 200 tahun, menguasai 200 tahun sampai bisa mendirikan empire kekuasaan sing disebut Banu Fatimiyah. Masyarakat Mesir, masyarakat Afrika digoroi kabeh, Pak. Para cerek, para sedulur mawon. Akhirnya karena mereka menganggap bahwa mereka itu adalah putuwe Kanjeng Nabi, semua masyarakat Mesir dan Afrika amin sedoyo, menghormati sedoyo, salaman, dicucuk bolak-balik. Bahkan ada keturunannya Ubaidillah bin Ahmad dianggapnya kasaf jadi waliullah. Kalau melihat ke atas melihat arasnya Allah, ketika berdoa pasti dikabul ning Gusti Allah. Angger nurut mengkono bakal tuoli swargane Gusti Allah, bisa mengatur Allah, bisa ngatur malaikat, bisa mlebuaken swarga, bisa mlebuaken neraka. Kuwi jarene wong Mesir bari wong Afrika kaya kuwe digoroi, diapusi maring anak putune Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib habis-habisan. Akhirnya beberapa pos-pos yang ada di Afrika dan di Afrika dan di Mesir itu diambil alih oleh keluarganya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Akhirnya pos politik dikuasai, pos sosial dikuasai, pos agama dikuasai. Akhirnya masyarakat Mesir, masyarakat Afrika ngantos dengan sukarela memberikan negara dan bangsanya. Mesir dan Afrika diberikan kepada mereka, akhirnya menguasai mereka sampai 200 tahun, mengatasnamakan cucunya Rasulullah padahal dia adalah asli Yahudi. Berarti memang klaim mengaku dirinya cucunya Rasulullah itu sangat dahsyat sekali pengaruhnya. Buktinya apa? Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib di batang Mesir, anak putune bisa menguasai 200 tahun. Ini catatan di wonten Mesir, Pak. Wonten kemiripan wonten dumateng Indonesia. Nganti para Rasul dalam satu hari, dalam satu ketika, terus dengan berjalannya waktu, masyarakat Mesir, masyarakat Afrika malah akhirnya berbalik bertanya-tanya apakah benar mereka itu cucunya Kanjeng Nabi. Setiap ada ulama dan kiai mengkritik nasab mereka, langsung dicari, langsung dibunuh, langsung dicari, langsung ditembak, langsung dicari, langsung dipenggal. Makanya kiai Mesir, ulama Mesir dan Afrika tidak ada yang berani membahas nasabnya sampai 200 tahun. Begitu sudah i'tidah, sudah melewati batas di mana anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib tambah semena-mena wonten dumateng Mesir, semena-mena memperlakukan masyarakat Afrika seperti budak-budak yang tidak ada harganya, seperti binatang yang tidak ada harganya. Anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad
mempersekusi orang. Kalau seumpama ada orang membahas nasabnya, langsung diambil kamplongi, langsung dibunuh, langsung dipancung, langsung dibacok di tengah jalan. Kiai-kiai ulama semua banyak yang terbunuh. Para syekh, para rasul semakin kejam, akhirnya kejam di mata masyarakat. Banyak memperlakukan masyarakat yang tidak benar. Datang kepada kampung-kampung, memaksa, meminta-minta uang kepada masyarakat dengan paksaan. Kalau seumpama tidak memberi, mereka mengancam tidak akan dapat surga, tidak akan dapat syafaat Kanjeng Nabi, sebab dianggap melukai cucunya Kanjeng Nabi. Akhirnya masyarakat terpaksa memberikan harta bendanya. Akhirnya tambah kurang ajar, bukan meminta malah merampok masyarakat, nganti bojone wong dirampok. Bojone dirampok, garwone dirampok, istrinya dirampok, diambil, dikerjai sama oknum-oknum daripada keturunannya Ubaidillah bin Ahmad. Suaminya dibunuh. Itu terjadi bukan satu kali, dua kali, tapi berkali-kali. Banyak terjadi pembunuhan, perampokan, persekusi di mata orang-orang yang dianggap menentang. Akhirnya Mesir heboh, Afrika heboh, kebejatan moral, mabuk-mabukan teler, bulanan wedok. Itu adalah anak putunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib. Ini adalah satu contoh sejarah orang-orang yang pleng mengaku dirinya putunya Kanjeng Nabi, nyatanya orang kuat, akhirnya dirungkat marang Gusti Allah Ta'ala, dilaknat marang Gusti Allah Ta'ala, ditunjukkan oleh Allah kepada masyarakat bahkan mereka itu adalah palsu. Ketika masyarakat arep berontak wis ora bisa, Afrika geger, arep berontak ora bisa, Mesir geger, berontak boten saged. Kekuatan Banu Fatimiyah, kekuatan anak putune Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib sudah mencengkeram Mesir dan Afrika, sehingga Afrika dan Mesir sudah tidak bisa berkutik. Sejarahnya diklaim, mereka mengklaim bahwasanya Mesir dan Afrika adalah milik mbah-mbah mereka, bukan milik masyarakat. Yang lain boleh diusir. Banyak masyarakat yang terusir dari Afrika dan Mesir, banyak lari ke daerah-daerah lain karena diusir, karena dianggap Mesir dan Afrika adalah diklaim sebagai tanahnya leluhur mereka. Akhirnya masyarakat bingung, masyarakat Afrika keder, masyarakat Mesir bingung. 200 tahun Pak. Makanya jangan sampai di Indonesia itu seperti Mesir dan Afrika Pak. Cukup Mesir dan Afrika. Makanya sebelum mereka menguasai Indonesia, pos-pos dikuasai ini sudah mulai merambah ke politik, merambah ke sosial, keagamaan, merambah mengklaim-klaim sejarah. Indonesia kalau tidak ada Habib tidak akan merdeka. NU adalah buatan Habib, semua bendera Indonesia buatan Habib. Bahkan semua ada sampai mengatakan ente ikut Quran, ikut tapi tidak ikut Habib, tetap ente masuk neraka. Ini apa ya? Ono Habib sing kemplu model kayaknya. Kenapa badan? Iki para saya klaim-klaim itu seperti yang ada di Mesir itu sudah ada Pak. Sampai Mesir dan Afrika tidak berkutik. Maka dari itu para saya sekuat tenaga ki wong NU kudu berjuang sekuat tenaga menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan sejarah leluhur, menyelamatkan masyarakat Indonesia dari cengkeraman orang-orang yang mengaku cucunya Rasulullah tapi punya kepentingan untuk merebut satu daerah khususnya Indonesia. Sebab ini sudah terjadi ono ning Yaman, sudah terjadi ono ning Palestina, sudah terjadi ono ning Mesir, balik Afrika. Indonesia jangan sampai terjadi seperti itu. Maka kula teniki ngamuk-ngamuk sampai ben sadar, orang sadar sampai kudu kamplong siji-siji. Wis model potongannya habaib, model kayak orang bener dibela bae marang sampean, ngomongin bela putuhe Kanjeng Nabi ndasmu. So ana muhibine sing wani-wani ngomong ning aku marek ning aku gelut dari aku ning nyong ngene. Apa kebatilan dibela jare sapa ning kowe? Mati-mati syahid, syahid apa sangit sampeyan. Gini apa badan? Para cerek, para sedulur mawon. Akhirnya masyarakat Afrika menangis, masyarakat Mesir menangis.
Akhirnya masyarakat Mesir, masyarakat Afrika haji rombongannya teng Mekah kepanggi kali Salahuddin Al-Ayyubi. Otoh Salahuddin Al-Ayyubi dia pakai matur kepengen kepanggi. Akhirnya beberapa orang dari Mesir dan Afrika kepanggi kali Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu ketemu kali Salahuddin Al-Ayyubi, Salahuddin mendengarkan ceritanya orang Mesir dan Afrika sangat miris. Kiai dipateni, ulama dikamplengi, kiai dipateni, direndahkan, diinjak-injak, sejarahnya dicaplok, makam-makamnya dicaplok, nganti tanahnya dicaplok, sementara mereka melakukan kejahatan yang sangat luar biasa secara sistematis dan terorganisir, mengatasnamakan cucu kanjeng Nabi, menjual keagungan namanya Rasulullah SAW. Mereka tidak bisa berkutik, nangis. Orang Mesir dan orang Afrika nangis di depan Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu nangis para Rasul, Salahuddin Al-Ayyubi langsung menanggapi itu. Langsung diadakan rapat besar-besaran begitu wangsul saking haji. Rapat besar-besaran para Rasul bagaimana menangani itu. Akhirnya diteliti, dibuat strategi. Akhirnya pada waktunya kemudian Salahuddin Al-Ayyubi meminta restu dan izin kepada Sultanul Aulia Al-Ghawthus Samadani wa Nur Sati'ul Burhani Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir istikharah. Begitu istikharah mengatakan, jarene Kanjeng Nabi ngomong, kuwe wong sing aku putune nyong, dudu putune nyong, kuwe tidak ada kaitannya dengan saya. Itu mereka semua para penipu, kudu diberesi wahai Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir langsung dawuh dimaca Salahuddin Al-Ayyubi disebutkan demi untuk membela Rasulullah, karena Kanjeng Nabi isyarat wonten batang Syekh Abdul Qadir. Kanjeng Nabinya orang luar biasa, Syekh Abdul Qadirnya orang luar biasa. Orang mungkin la yumkinu kidbuhu, orang mungkin goroh ya. Dipersiapkan pasukan, akhirnya pasukannya siap. Salahuddin Al-Ayyubi dengan kegagahannya sebagai asadul Islam, sebagai singa daripada Islam, singa daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, pasukannya langsung menggempur dua kekuatan. Satu adalah kekuatan Banu Salibis sing ono di Palestina, nomor dua adalah kekuatan orang Yahudi yang menjual nama Rasulullah, Banu Fatimiyah. Sedoyone hancur total, dimenangkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Orang Mesir, orang Afrika mengadakan perayaan. Niki para sedulur Stefan, akhirnya para sedulur buku-bukunya dibakar. Kenapa buku-bukunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib dibakar dari anak putune? Sebab buku-buku itu isi doktrin yang menyesatkan. Iki cerita ning Mesir, cerita ning apa, cerita kang ono ning Hadramaut, iki rada mirip ono cerita kang ono ning Indonesia.